Salam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bertemu kembali di podcast Bukti Buka Hati. Kali ini kita kedatangan seorang tamu yang bagi kita tentunya tidak asing. Namun tidak ada salahnya juga bila saya memperkenalkan, yaitu Bapak Rian. Pak Rian, apa kabar? Baik, shalom Pak Lim. Terima kasih Pak Rian berkenan hadir bersama-sama dengan kita untuk berbincang-bincang. Terima kasih kembali diundang. Ini Pak Lim. Pak Rian bisa cerita sejenak enggak tentang bisnis atau usaha yang ditekuni sampai hari ini? Saya kalau cerita Pak Lim, saya ini bukan pengusaha murni, tapi saya ini profesional yang kerja menjalankan bisnisnya stakeholder. Ya, nggak apa-apa, silakan diceritakan. Sejak kapan? Sebenarnya saya sejak 92 gabung grup ini Pak Lim. Ya. Sebelumnya saya di kantor akuntan ya, lulus kantor akuntan. Jadi auditor, kemudian ditarik grup ini bergerak di bidang kayu. Ya. Dan sejak 92. 92. Berarti sudah cukup lama ya, 33 tahun. Iya, mau jadi aset tetap tidak jadi. Bisa ceritakan nggak? Ya. Awal mula kenapa bisa tekun sampai begitu lama? Saya di hire mereka itu sebenarnya untuk untuk menangani pembenahan accounting sama controller sebenarnya. Ya. Kan dia ada beberapa grup perusahaan ya di anak-anak perusahaannya controller. Lama-kelamaan akhirnya jadi bukan di bidang keuangan lagi, tapi terjun di operasionalnya di grup tertentu lah. Dan terakhir itu kan pertama di trading, setelah trading kemudian dia di industri industri kayu. Terakhir di HPH-nya, hak penguasaan hutan yang di Papua gitu. Nah, kerja di bidang kayu ini ya, ini kan nggak gampang dong. Kan banyak liku-liku gitu. Iya, sulit gampang Pak Lim. Liku-liku yang dialami selama ini apa misalnya? Liku-liku satu ya Pak Lim ya. Satu yang terakhir ya saya bilang ya, otomatis ini Pak Lim, integritas ya. Satu, kedua masyarakat sekitarnya, itu masyarakat terutama kalau yang di Papua itu di pedalaman itu susah. Kemudian kebijaksanaan pemerintah dan orang-orang pemerintahnya. Ya, itu kan satu masa itu kan ya, seingat saya itu kan. Di Indonesia kan banyak orang memproduksi kayu, kayak Ramin ya namanya. Iya. Tapi sampai satu saat kan di stop, nggak boleh. Iya. Nah sekarang kayak ada kebijakan begitu nggak? Sudah jenis kayu yang boleh, nggak boleh gitu? Sudah enggak. Yang terakhir itu kan ulin, Ramin sama ulin. Itu karena dianggap mau punah gitu, makanya di stop Pak Lim. Oh gitu. Yang sekarang sudah ya enggak masalah. Tapi sekarang tata kelola kayu itu lebih teratur Pak. Lebih teratur ya? Lebih teratur. Nah sekarang menjanjikan enggak? Karena saya lihat ada beberapa teman yang saya tahu dulunya itu adalah memang kerja di bidang kayu gitu ya. Tapi belakangan saya lihat dia sudah mengalihkan usahanya ke bidang yang lain, sudah ditinggal gitu. Ya. Bisnis kayu sebenarnya bisnis yang ini Pak Lim ya, yang orang bilang menuju matahari terbenam sebenarnya. Oh gitu. Iya. Jadi gampang lah istilahnya. Nggak gampang karena satu yaitu sudah sangat ketat karena berhubungan dengan lingkungan hidup ya. Udara biru itu loh Pak Lim. Iya. Itu satu. Kedua juga penebangan kan sudah banyak dibatasi ya. Kan bisa dampaknya terhadap banjir, lingkungan lah gitu ya. Terutama isu-isu lingkungan gitu ya. Itu yang jadi ya hanya beberapa areal yang arealnya semakin sempit lah. Ya, yang diizinkan lah ya. Potong. Nah, diizinkan untuk lakukan itu. Nah, kalau Pak Rian kerja di bidang begini ya, itu untuk itu produksinya itu untuk lokal atau kirim keluar gitu? Terakhir ya, kalau yang terakhir di APH itu untuk mereka untuk pabrik di lokal ya pabrik lokal, tapi mereka kemudian dijual kebanyakan sudah ekspor kayu. Ekspor ya. Karena kalau untuk market dalam negeri terlalu tinggi. Berarti Pak
perusahaannya di mana Pak Rian bekerja itu artinya itu jual gelondongan ya istilahnya? Gelondongan. Tidak produksi sendiri, katakanlah jadi mebel atau jadi apa gitu? Enggak ada. Enggak ya, jual gelondongan ya? Hanya memang ada anak perusahaan dari kita, ada yang produksi, tapi kayu nggak sama. Kayu itu macam-macam Pak Lim. Yang di Papua kan kayu merbau. Jadi yang kalau dia nggak produksi kayu merbau ya nggak bisa orang bilang nggak bisa makan untuk produksinya. Iya. Spesifikasinya sangat satu-satu. Nggak mungkin satu pabrik itu jalanin banyak dia banyak jenis kayunya. Karena macam-macam anunya. Perlakuannya macam-macam. Nah, ketika jalankan dunia begini ya. Ini kan sebagai anak, dalam konteks kita sebagai anak Tuhan gitu ya. Gampang nggak menjaga integritas lalu kerja bidang begini? Gak gampang Pak Lim. Gak gampang ya? Nek ngomong gak gampang terus terang Pak Lim. Ya, gak gampang. Gak gampang ya? Kadang-kadang ya ada komprominya ya. Ya, gak bisa kita asal. Ya saya gini Pak, belajar ya dari pertama belajar lama-lama belajar bahwa ada hal-hal yang kita secara prinsip tidak boleh dilanggar. Gitu Pak Lim. Misalnya misal sesuai dengan regulasi lah istilahnya. Regulasi gitu ya. Tapi kalau kita dipersulit itu repotnya kan gini, sudah regulasi tapi tetap dipersulit. Ya. Ngerti ya Pak Lim ya? Ya akhirnya lolos, tapi waktunya kan kita rugi gitu loh. Nah itu. Jadi dalam dunia ini regulasi itu menjadi penting, yang penting kita ikuti lah istilahnya. Ikuti. Ya. Jadi semua perizinan kita lengkapi gitu ya. Walaupun di lapangan ya mungkin ada aja kan ya, namanya dunia bisnis kan ya. Nah, ketika regulasi kita jalankan, maka kita boleh berasumsi lah atau berkeyakinan bahwa integritas kita sebenarnya sudah terjaga dengan baik di situ. Bisa nggak begitu? Bisa gitu Pak. Ya. Asal kita gini Pak Lim, kita ini tidak merugikan orang. Ya otomatis tidak merugikan negara juga ya, gitu loh. Ya itu yang prinsipnya. Tapi kalau dipersulit, misalnya harusnya keluar misalnya izin itu Pak Lim ya. 1 minggu, dia persulit terus sampai 1 bulan, 2 bulan. Itu kan bukan hanya dalam dunia usaha perkayuan, ini kan sudah menjadi rahasia umum kan gitu ya. Kan kadang-kadang orang yang ngomong begini, kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah. Nah itu kan menjadi keluhan pengusaha, banyak pengusaha di Indonesia ketika berhadapan dengan regulasi. Katakanlah isu terakhir kan mereka banyak mengalihkan usaha ke Vietnam atau Kamboja. Dan saya sih nggak tahu, karena saya tidak terjun dalam dunia bisnis. Apakah betul kalau kita alihkan usaha ke katakanlah keluar Vietnam atau Kamboja itu, katanya kalau kita butuh tanah sekian, kita tinggal ngomong, pemerintah yang carikan. Kita hanya tinggal bayar. Kita butuh izin ini, mereka yang kerjakan, kita tinggal hanya bayar. Apa begitu? Iya. Vietnam kira-kira gitu. Gitu ya? Yang dengarnya ya, gitu Vietnam. Tapi perusahaannya Pak Rian ada nggak yang berinvestasi sampai keluar? Tidak ada Pak. Kayu nggak bisa. Sumbernya kan di Indonesia Pak, kayu. Vietnam kan banyak kayu juga. Nggak terlalu banyak juga. Nggak terlalu banyak. Tapi kebanyakan mereka lindungi itu Pak Lim. Nggak dipotong. Hutannya berapa? Kalau Indonesia kan hutannya gede. Oh gitu ya? Ya kayak tambang. Ini sekarang yang lagi, makan Pak Lim. Lagi ramai. Mereka lari ke perusahaan kayu, kebanyakan lari ke tambang. Ke tambang ya. Ya saya memang kenal ada beberapa saya tahu lah orang maksudnya. Dulu dia kerja di perkayuan, bidang kayu. Sekarang dia alih ke pertambangan. Dan saya rasa dia juga survive di sana. Artinya juga oke gitu loh. Tapi dia tidak mungkin lari ke Vietnam juga. Tidak ada tambang di Vietnam. Nggak ada ya? Sama. Spesifikasi lah Pak Lim ya. Ya. Nah perusahaannya Pak Rian ada juga kerja di dunia pertambangan? Tidak ada. Oh memang khusus perkayuan ya? Kayu akhirnya lari ke properti sedikit-sedikit lah Pak. Properti gitu ya. Karena mungkin masih agak nyambung lah ya. Agak nyambung. Nah kalau kerja di dunia begini, itu kan kadang-kadang kita kan harus ke lapangan. Ya. Sering ke lapangan Pak Rian? Saya dulu sering ke lapangan Pak Lim. Sering. 1 tahun bisa 3 kali. Nah sekarang? Sekarang jarang juga Pak Lim. Kalau ke lapangan kan kita katakan kan tinggal di jauh dari kota lah. Kan masuk hutan namanya. Iya, di camp. Nah di camp. Apa enggak bosen gitu ya?
bosan Pak Lim. Kudu mulia Pak Lim. Itu boleh. Tapi ya harus enggak gitu enggak bisa Pak Karena Lim. itu kan tanggung jawab tanggung jawab pekerjaan mau nggak mau kita harus ke sana gitu ya. Iya. Nah, menghadapi katakanlah karyawan atau orang-orang yang bekerja itu kan boleh gampang nggak? Gak gampang Pak Lim. Itu kan ini kan dunia yang dalam tanda petik kan keras lah mereka kerja gitu ya. Orang karena tinggalkan istri gitu ya, tinggalkan anak di hutan berbulan-bulan, kadang-kadang kan suasana jadi sepi, so ngamuk di segala. Itu ngadepi gini cara gimana menurut Pak Rian? Ya cara ya Pak Lim ya tetap survive lah ya, bertahan ya gitu. Sebenarnya gini Pak Lim, kalau kerja aja nggak apa-apa. Ngadepi masyarakat di sana, kalau di sana itu yang ampun. Ya. Itu tiap hari mesti datang ya Pak Lim. Masyarakat ini. Masyarakat. Loh kalau kita sudah ada dapat izin yang lengkap, apa masyarakat masih datang juga? Masyarakat di sana aparatnya tidak berani masyarakat kok Pak Lim. Masyarakat adat lah istilahnya. Adat. Biasanya mereka tahu, ini perwakilan perusahaan. Dia bilang bos. Padahal saya bukan bosnya, stakeholder. Tapi dia tahu, bos ini bosnya datang. Mulai Pak Lim. Supaya minta sedikit sumbangan minta nanti dia komplain masalah ini yang agak sulit di Indonesia itu sebenarnya kesulitan kalau di bawah itu di sana Pak Lim. Ya ini mungkin yang menjadi keluhan juga lah, bukan hanya di masyarakat adat, bahkan di kota pun kan kita juga dengar ada orang yang baru mau mulai usaha sudah didatangi. Ya yang baru-baru ini tuh. Ya, nah itu kan repot loh. Bagaimana kita mau kerja kayak begini gitu ya. Nah ini yang menyebabkan dunia usaha tidak terlalu kompetitif istilahnya ya. Nah, tapi kan Pak Rian bisa bertahan sampai 30 sekian tahun. Padahal orang yang saya lihat beberapa orang yang awalnya dunia kayu, itu tidak berapa lama sudah geser karena nggak kuat dengan kondisi yang ada gitu. Iya. Ya sebenarnya perusahaan kami ini kan ownernya memang orang kayu gitu loh Pak. Jadi basicnya kuat sebenarnya mereka gitu loh Pak. Jadi sudah tekuni memang dari awal. Jadi mereka dari muda. Jadi ya lika-likunya tahu semua. Memang di lapangan ada kesulitan, tapi kita bisa hadapi lah. Nah, ini kan kalau kita katakanlah ya, ketika kerja dalam bidang yang kayak begini, lalu liku-liku di lapangan itu macam-macam gitu ya. Kadang-kadang kan nurani kita sebagai orang Kristen itu kadang-kadang juga terusik nggak gitu? Terusik Pak. Nah itu untuk membela supaya kita itu tetap merasa tenang gitu ya, saya nggak melanggar, saya tetap kerjakan dengan baik. Itu kiatnya gimana? Ya itu tadi saya ada prinsip begini Pak. Saya ada dengerin ini ya khotbahnya. Saya Slasoru kalau Pak. Iya. Sama Pak Tong pernah itu Pak. Iya. Dia bilang di Indonesia, pajak apa semua lah ya. Iya. Ya dia tahu lah gitu. Asal dia bilang kamu tidak kompromi soal misalnya orang menjahati orang Pak gitu loh, tidak curang gitu loh Pak. Tapi kamu kalau dengan kondisi gini kamu dipersulit ya sudah, ya terpaksa nurani kita redus sedikit. Tapi kita tahu bahwa kita ini enggak, karena situasi katanya. Ya saya bercanda sama itu Pak Lim. Saya dengar Pak Tong sama ini Slasoru dia ngomong. Kan ada waktu tanya jawab ya, dia ngomong. Yang penting kita tidak secara aktif itu menjahati orang lah istilahnya ya. Misalnya saya gini loh Pak Lim. Pak Lim sama saya saingan, saya sikat Pak Lim. Itu enggak boleh Pak Lim. Itu menjahati lah istilahnya. Menjahati orang, iya. Iya. Itu harus kita pegang prinsipnya ya Pak Lim ya. Nah, ketika kita memegang prinsip begini, saya rasa juga kita sebagai anak Tuhan juga akan menjadi menjadi berkat juga. Kita kerja juga hati juga lebih tenang gitu ya. Nah, setelah sekian tahun gitu ya, nggak kepikiran Pak Rian, misalnya katakanlah mencoba sendiri dengan dunia yang berbeda. Dulu sempat ngomong sama bos sih, tapi bos ngomong kerja terus saya sudah. Mari gitu sudah umur segini Pak Lim mau kerja sendiri agak berat juga ya. Berat juga. Ya. Sama kalau kayu itu modal enggak sedikit enggak bisa. Ya. Apalagi sekarang ya harga kayu berapa? Satu tongkang aja berapa Pak Lim? Ya. Itu puluhan miliar itu Pak Lim. Satu tongkang Pak Lim.
Ini mungkin sekarang lah diangkut pakai tongkang itu dunia. Seingat saya waktu saya masih di Kalimantan, ya. Itu kan kayak ditarik pakai dirakit ditarik ya. Itu pernah saya dengar isu lah, tapi nggak tahu sejauh mana kebenarannya saya nggak tahu. Di tengah perjalanan kalau kita tidak baik dengan karyawan dan seterusnya gitu ya, rakit itu bisa dalam arti kata seperti lepas gitu loh. Jadi kayunya itu artinya terhanyut kemana-mana itu nggak bisa. Ya. Pernah dengar isu-isu kayak begitu nggak? Ya pernah Pak. Waktu itu kita masih dagang ya, nggak habis langsung. Ya, lalu artinya kan dia mangkel sama bosnya gitu ya. Waktu dia narik pakai rakit itu ya, kan balok besar itu kan diikat-ikat. Diikat-ikat aja. Diikat-ikat. Kayak diputus jadi terhanyut. Jadi seolah-olah muara sudah. Ya, nggak tahu kemana sudah. Ya, ada dengar gitu. Ada begitu ya? Ada. Nah karena saya pernah waktu itulah, saya rasa waktu itu SMP, SMA lah, saya pernah dengar isu begini, akhirnya satu pengusaha itu akhirnya nyerah gitu. Iya. Kan dia sekali begitu rakit itu ditarik banyak gitu ya, lalu lepaskan ruginya kan nggak karuan-karuan ya. Nggak karu-karuan, lalu mau diapain juga nggak bisa gitu loh. Nah Pak Rian pernah ketemu lapangan karyawan-karyawan nakal begitu nggak? Ngerjai bosnya gitu? Kalau nakal ada, tapi kalau yang sana kan enggak ada. Kan kita sudah bagi-bagi ya Pak Lim. Sudah atur enggak sampai nakalnya itu nakal gini Pak Lim. Misalnya bahan bakar. Ya main bahan bakar gitu. Oh ya. Ya, spare part itu toh ya yang dia bisa nakal. Mungkin sekarang kalau ditarik pakai rakit juga enggak sudah mungkin ya. Sudah enggak Pak Lim. Semua pakai tongkang gitu ya. Pakai tongkang. Ya, biasa jauh lebih aman lah ya. Ya mereka kan sekarang pakai estafet lah kecil ya, tongkang kecil diisi dulu sampai di muara dia isi pakai tongkang besar gitu Pak. Ketika kita menebang gitu ya dalam jumlah tertentu, kita harus tanam kembali nggak jumlah berapa? Ada. Perhitungannya gimana sih? Tanam katakanlah potong satu tanam berapa gitu enggak? Enggak, 1:1 mungkin Pak. Oh kalau tebang satu harus tanam satu gitu ya? 1:1. Tapi sebenarnya lebih baik tapi sebenarnya Pak Lima tanam kalau sekarang yang ditanam kan kayu HTI orang bilang yang cepat tumbuh, padahal hutan itu sebenarnya terbentuk dari pohon yang sudah 60-70 tahun Pak Lima. Kalau ulin ya, kalau di Kalimantan itu kan namanya kayu berlian atau kayu besi. Iya. Itu kan kalau di Papua namanya belian lah. Iya. Saya tahu persis di Kalimantan memang itu pohon yang bisa puluhan bahkan ratusan tahun. Itu ada jembatan gitu ya, dibangun pada masa zaman Belanda. Sampai sekarang itu masih tahan. Masih kokoh tuh, Karena jenis kayu ini kan tahan air istilahnya ya. Dia juga harus direndam di air kan. Ya, tahan air, lalu katakanlah sejenis kerang yang itu juga nggak bisa sanggup merusak. Nggak sanggup menggigit atau apalah gitu. Yang grokoti gitu ya. Karena kan atos sekali gitu. Iya. Nah, betul. Pak Rian kerja di bidang kayu ulin nggak sekarang? Enggak. Dulu ulin kita enggak kerja Pak Lim. Padahal itu salah satu kayu yang di Kalimantan. Tapi sudah popularitas waktu kita kerja pun populasinya udah sedikit. Mungkin sedikit ya. Sedikit. Tertentu dok Pak Lim. Ya. Saya rumah ya di Batu pakai ulin. Ya? Tapi ulin kecil-kecil Pak Lim. Tapi kerasnya luar biasa. Iya memang keras. Itu memang kayu yang salah satu kayu yang setahu saya itu dulu zaman bangunan-bangunan kuno lah, Belanda, Jepang atau zaman itu jembatan itu semua hampir pakai ulin. Memang ya rumah kami yang di Kalimantan juga itu semua dari ulin. Ditancap ulin gini ya Pak. Iya, semua dari ulin. Bawa kan air kan Pak. Jadi awet sekali nah. Ketika secara khusus lah gitu ya, di dalam dunia kerja, kita kan sebagai anak Tuhan juga kadang-kadang terpanggil untuk juga menghadirkan misi kerajaan Tuhan. Kalau di Papua mungkin lebih gampang ya, gampang nggak? Kan Kristen loh banyak itu. Di Papua ya sudah gampang. Tapi memang mereka itu gini ya, Kristennya karena lahir ya Pak. Iya. Jadi lahir sudah harus jadi Kristen gitu loh Pak. Jadi yang gampang-gampang sulit gitu loh Pak Lim. Tapi sebenarnya karyawan juga bukan bukan Kristen semua ya. Campur semua ada. Campur karyawan. Nah, itu sebenarnya kesempatan kita ya. Mereka lihat bagaimana kita gitu. Orang Kristen itu di tengah mereka. Jadi
mereka lihat nyatanya, bukan lihat kita ngomong Injil apa ya, enggak. Iya. Paling nggak kesaksian hidup lah. Kesaksian hidup itu yang penting paling. Teladan kita. Teladan gitu ya. Kita bagaimana memimpin, memperlakukan mereka gitu ya. Kayak misalnya soal fasilitas, ya. Jadi kan kita tengah-tengah ya antara stakeholder sama karyawan ya. Harus betul-betul di tengah. Orang lihat ini orang Kristen ini ya memperhatikan kesejahteraan. Ya, adil ya, betul. Saya rasa ini menjadi penting loh, karena kan kadang-kadang ada orang sudah kerja kayak dunia gini kan, memang berat kan. Lalu dia hidup tidak sejahtera juga, misalnya gitu ya. Hanya diperas tenaganya mungkin juga nggak benar begitu kan itu ya. Kita memperhatikan kesejahteraan mereka. Saya rasa ini menjadi misi kita sebagai anak Tuhan toh gitu ya, sehingga bisa menikmati gitu. Nah kalau sekarang misalnya ya, kita itu pemain baru lah katakanlah ya, mau terjun dalam dunia yang sama. Pak Rian merekomendasi nggak di kayu? Rasanya jangan. Jangan ya? Ya itu saya bilang kan. Karena nggak pengalaman susah gitu kan. Nggak pengalaman, sama bisnis ini kan sudah saya bilang kan menuju matahari terbenam. Maksudnya semakin sedikit sumber dayanya. Kemudian pemainnya kan yang lain-lain udah besar-besar Pak Lim. Berat. Liku-likunya juga berat nanti apalagi misalnya punya modal besar pun kalau tidak ada pengalaman misalnya di Papua apa ya Pak Lim ya, habis ya bisa. Saya pikir saya orang Kalimantan, saya direkomendasi terjun di dunia kayuan. Orang top, orang Pontianak top kerja banyak Pak Lim. Iya. Tapi ya harus. Ya orang lama lah ya. Jam terbangnya. Jam terbang gitu ya. Ya, karena memang saya tahu lah dunia ini nggak gampang gitu ya. Ada teman yang dulu orang tuanya kerja bidang begini, sekarang sudah ditinggal juga. Karena berat gitu loh. Nah, berarti kalau demikian kan berarti anaknya Pak Rian nggak ada yang ikut ya? Nggak ada Pak Lim. Nggak berminat juga? Nggak berminat juga Pak Lim. Karena kadang-kadang anak kan begini, dia lihat papanya kerja di dunia itu kok hidupnya dalam tanda petik enak. Ya. Terus aku kerja podo papai, nggak gitu? Ya ada, tapi saya juga cerita ya, memang nggak gampang gitu loh Pak Lim kerja ini gitu loh Pak Lim. Ya lebih baik anak-anak muda apalagi zaman sekarang kan ada banyak pilihan yang lain. Ya, pilihan lain. Karena kan di gereja ini ada berapa teman itu ya, papai dokter, anaknya ditanya mau jadi apa, dokter. Lalu ada notaris, ditanya, lu nanti lepas SMA mau apa? Saya mau kuliah hukum, mau jadi notaris kayak papaku katanya. Ya itu lebih mudah bukan mudah ya. Kerjaan itu memang profesi itu lebih menjanjikan ya Pak Lim. Sekarang ya gitu. Mungkin juga nggak terlalu ruwet bagi anak-anak mungkin ya. Iya. Anak-anak sekarang kan nggak mau yang istilahnya ruwet-ruwet gitu istilahnya. Iya. Betul. Ngadepi di lapangan kayak orang-orang gitu. Apalagi ke lapangan anak-anak sekarang nggak terlalu seneng. Iya. Apalagi masuk hutan berminggu-minggu katakanlah harus di camp gitu ya. Iya. Wah, saya rasa anak sekarang itu nggak bermimpi kerja gini-gini ini. Iya. Maunya di kantor ASEAN gitu ya, bersih gitu ya. Iya benar. Jarang lah yang. Iya. Nah, di dunia perkayuan itu kan semakin sedikit orang yang mengerjakan. Apakah tidak demikian berarti peluang kita menjadi jauh lebih besar? Benefitnya bisa nggak? Bisa juga Pak Lim, tapi kan gini Pak Lim, yang sekarang yang ada itu kan sudah settle gitu Pak Lim. Ya mereka ya bisnis itu, tapi kan kayu ini satu juga tergantung dari harga di luar negeri ya Pak Lim. Luar negeri kayak sekarang ini sangat tidak terjangkau, harganya juga turun terus. Sedangkan biaya produksi di lapangan sudah terlalu tinggi Pak Lim. Nggak bisa diturunin. Gitu, Pak. Jadi nggak match akhir harganya Pak Lim. Saya justru malah bayangkan itu margin benefitnya itu tinggi sekali. Ya itu makanya. Karena mereka kan antara harga jual sama harga produksinya sekarang sudah mepet Pak Lim. Ya.
Harga jual luar tergantung dari sangat pasar luar negeri, permintaan ya Pak Lim ya. Iya, iya. Nah, saya sih berharap ini ke depan terutama berkaitan dengan regulasi lah, bukan hanya dalam dunia kayu gitu ya. Karena kita di Indonesia yang sering dikeluhkan, sehingga regulasi itu memberikan satu kepastian bagi dunia usaha. Karena dengan demikian kan dampaknya itu kan bukan hanya untuk pengusaha itu sendiri, tapi dunia kerja, dunia investasi dan seterusnya gitu ya. Terima kasih Pak Rian untuk obrolannya, ini menarik gitu ya. Sebenarnya saya ingin berbicara lebih banyak karena durasi waktu untuk sementara kita berhenti sampai di sini. Ya, terima kasih sudah diundang Pak Lim. Nah, mungkin banyak kurang-kurangan. Nah, saya percaya ini akan menginspirasi paling tidak anak-anak muda yang terjun di dunia usaha supaya tidak gampang menyerah. Ikuti regulasi yang ada, disiplin gitu ya. Dan di situ pasti Tuhan memberkati juga ya. Ya, sama ya, tetap berjalan dalam integritas iman lah. Ya, puji Tuhan. Ya, kita bersyukur sekali lagi Tuhan berkati gitu ya. Kita akan bertemu dalam kesempatan yang akan datang, Pak Rian ya. Ya, Pak Lim. Jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan.